Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menakdirkan kita bahwa pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjalankan sholat maghrib, dilanjutkan zikir dan dilanjutkan dengan pengawasan mengkaji kitab Wasiatul Mustafa. Mudah-mudahan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita menjadi amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bahwasanya barang siapa yang selalu bersolawat kepada baginda Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala dari sholawat yang dibaca kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam membaca sholawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang berbahagia, pada pertemuan kemarin telah diterangkan keutamaan puasa Ramadan dan keutamaan puasa Syawal. Di antaranya keutamaannya puasa Ramadan adalah barang siapa yang berpuasa Ramadan serta meninggalkan hal-hal yang haram dan tidak melakukan kebohongan, maka Allah akan meridhoinya dan wajib baginya masuk surga. Dan keutamaan puasa Syawal adalah barang siapa yang melanjutkan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka Allah mencatatnya sama seperti puasa selama 1 tahun penuh. Bapak-bapak yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membahas dua hadis yang insya Allah pada malam hari ini adalah membahas tentang seputar sedekah. Yang pertama adalah kedermawanan bisa menyebabkan seorang menjadi wali Allah. Jadi ketika kita mempunyai sifat dermawan ini, maka kita bisa dicatat menjadi wali Allah. Sungguh suatu luar biasa. Makanya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada Sayyidina Ali ini intinya apa? Mari kita kaji secara bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, iku ngalahi uga tetep ing ngatasé Kanjeng Nabi, as-sholatu utawi rahmatatin wa salamu lan keselamatan. Ya aliyu hi ali, inna auliya Allah, setuni pira-pira kekasihane Allah, lam yanalu iku ora merkoleh sapa kekasihane Allah sa'arahmatila ing kajembaran rahmate Allah, wa liwanihi lan ridhone Allah bi kasratil ibadati sebab akeh ibadah, walakin tetapi ini merkoleh nalu aulia haing kajembaran rahmati Allah bi saqawatin nafsi sebab sifat lumane ati, wal istihanati lan sebab oleh ino di dunia kelawan dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, hai Ali, sesungguhnya para wali Allah itu tidak memperoleh kelapangan rahmat dan ridho Allah lantaran banyaknya ibadah yang mereka lakukan.
dan ridho itu lantaran kedermawanan hati mereka dan sikap mereka yang meremehkan dunia. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kalau kita berbicara hadis ini ada dua pokok persoalan. Ketika kita ingin disebut walinya Allah, maka kita banyaklah untuk dermawan. Kenapa? Wali-wali Allah itu dia tidak mendapatkan rahmat dari ridho Allah karena ibadah mereka. Walaupun mereka ahli tahajud, walaupun mereka ahli sunnah, sholat sunnah, walaupun mereka itu ahli maca Al-Quran, walaupun dia ahli sering membaca sholawat, tetapi pada dasarnya mereka itu kurang mendapat rahmat dari Allah. Bagaimana supaya mereka mendapatkan rahmat Allah? Maka sifat kedermawanan di dalam hati ini adalah selalu dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi wali Allah. Nah, tentunya kita harus tahu apa sih arti kedermawanan. Kedermawanan berasal dari bahasa Yunani, yaitu filantropi, yang terdiri dari dua kata, yaitu philen yang berarti cinta dan anthropos yang berarti manusia. Adalah seorang yang mencintai sesama manusia sehingga menyumbangkan sesuatu yang dimiliki berupa waktu, uang dan tenaga, atau menolong seseorang. Jadi kalau kita melihat dari arti dermawan ini adalah bagi mereka yang punya, misalnya punya waktu disedekahkan untuk isi pengajian. Mereka punya waktu dibuat untuk membersihkan kampung, disedekahkan waktunya itu untuk kepentingan masyarakat setempat. Itu salah satu bagian amal adalah kedermawanan. Dan juga dia apabila punya uang, maka uang itu sebagian juga mereka sedekahkan. Nah, kalau sedekah ini berupa uang, kita harus pintar-pintar mencari waktu, atau kita pintar-pintar menyodakkan uang ini untuk kepentingan sesuatu yang lebih bermanfaat dan pahalanya banyak. Kalau kita mengutip waktu pada saat subuh, tiada hari yang dilewati oleh semua hamba kecuali pada pagi harinya ada dua malaikat umur. Kemudian salah satunya berdoa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang infak. Sedangkan malaikat yang satunya lagi berdoa, ya Allah binasakanlah harta orang yang fikir. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentunya ini adalah hadis sahih. Berarti ketika kita bersedekah uang itu usahakan pada waktu subuh. Kenapa? Jelas kita didoakan oleh malaikat. Ini. Dan tadi saya utarakan kita harus pintar-pintar menyodakkan uang kita untuk kepentingan yang jangka panjang. Contohnya bagaimana? Saya mengutip apa yang disampaikan oleh seorang ustadz yang namanya Hadi Hidayat. Beliau memberikan resep, kalau kita sedekah uang 50.000, contoh ini, kita sedekahkan orang untuk makan, setelah energinya habis untuk tenaga, maka habislah amal orang yang bersedekah itu. Ini kita cerdas dalam memilih sedekah. Bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk itu, tidak, tapi kita tetap diperbolehkan. Begitu katanya. Nah, uang 50.000 ini silakan sedekahkan kepada orang yang kepingin hafal Al-Quran. Maka ngomong, saya punya uang 50.000 ini saya titip untuk dibuat beli Quran, dan tolong Qurannya itu untuk hafalan panjenengan.
Nah, ketika orang menghafalkan itu kan tidak hanya 1-2 kali, mesti berulang-ulang. Ketika sahabat ikhlas menyodorkan uang untuk beli Al-Quran untuk dihafalkan orang hafal Al-Quran tersebut, sampai 1 huruf otomatis sudah dihitung oleh Allah beberapa kali. Itu, nah kalau dihitungkan nanti selama beliau masih hidup, otomatis kita akan mendapatkan ilmu jariah dari orang yang kita sedekahkan berupa Al-Quran itu menurut keterangan dari seorang ustadz yang terkenal Hadi Hidayat. Bapak-bapak yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang rahmat, tentunya kita harus tahu macam-macam rahmat. Tadi kan dikatakan, hai Ali, sesungguhnya para wali Allah tidak mendapatkan kelapangan rahmat. Apa sih rahmat itu? Rahmat itu adalah hati yang baik. Rahmat itu adalah hati yang baik, ketenangan jiwa, dada yang lapang yang mudah memaafkan sesama manusia apabila punya kesalahan terhadap dirinya. Iman di dalam hatinya selalu stabil, selalu menjalankan sholat secara berjamaah atau melakukan sholat selalu tepat waktu. Itu adalah rahmat. Suami atau istrinya yang amanah, punya anak yang soleh, rumah tangga yang harmonis, akhlak yang mulia. Apabila kita ketemu saudara kita, ketemu ucapan assalamualaikum, itu merupakan bagian rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lantaran apa? Mungkin di antara salah satunya adalah sedekah yang kita sedekahkan untuk kepentingan jalan agama, atau sedekah uang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi ketika ada orang misalnya dia dalam keadaan lapar, kita kasih yang namanya makanan, dia pun selalu berbuat kebaikan kepada kita. Sifat lemah lembut, kerendahan hati, kedermawanan, mencintai sesama, disenangi orang lain, sabar menghadapi cobaan kecil maupun besar, dan ridho apa yang ditetapkan oleh Allah, itu adalah berupa rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang yang dermawan. Hati yang lembut, mata yang khusyuk. Artinya apa mata yang khusyuk itu? Ketika kita jalan ketemu orang misalnya cantik, langsung kita kembalikan kepada Allah. Subhanallah, Allah begitu luar biasa menciptakan hamba air begitu cantiknya, langsung kembalikan kepada Allah. Berarti itu adalah hati atau mata yang khusyuk. Selalu banyak istighfar, misalnya sehari mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali. Terus bibir yang tidak pernah putus, artinya di dalam hati selalu berpikir misalnya Allah, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, itu merupakan rahmat. Misalnya harta yang selalu bertambah, keteguhan dalam beragama, misalnya dia selalu membaca sholawat untuk baginda Nabi, itu adalah contoh-contoh rahmat yang diturunkan oleh Allah. Karena sifat kedermawanan orang tersebut menyumbangkan misalnya waktunya, menyumbangkan uangnya, atau menyumbangkan tenaganya untuk menolong orang lain. Berikutnya adalah keutamaan sifat dermawan dan kehinaan sifat bakhil. Ya aliyu hi ali, asakiyu utawi wong kang lumo iku qaribun parek minallahi marang Gusti Allah, qaribun tur iku parek min rahmati maring rahmati Allah, ba'idun tur iku atau min adabi saking siksane Allah. Wa ba'ilu utawi wong kang medhit iku ba'idun adoh minallahi saking Allah, ba'idun tur adoh min rahmati saking rahmati Allah Ta'ala, qaribun tur iku par min adabi saking siksane Allah. Hai Ali, dermawan bisa menyebabkan dekat dengan Allah. Sekali lagi, sifat dermawan itu bisa mendekatkan dengan Allah, dekat dengan rahmatnya dan jauh dari azabnya. Sedangkan sifat
kikir bisa menyebabkan jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, dan dekat dengan siksanya. Bapak-bapak yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang siksaan orang kikir, maka kita harus tahu kenapa, supaya kita di dalam kehidupan ini tidak terlalu kikir, supaya kita itu selalu mempunyai sifat dermawan di dalam hati kita. Di antaranya apabila orang kikir itu selalu didoakan keburukan oleh malaikat, seperti yang tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hidupnya diliputi kesusahan. Apabila orang kikir itu selalu hidupnya susah, dinanti siksa neraka. Pasti orang kikir dia akan dinanti oleh siksaan di neraka. Terus Allah menyempitkan rezekinya, dan para penimbun harta mereka akan celaka. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini kita bisa menjadi wali-wali Allah karena sifat kedermawanan kita. Terima kasih apabila sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah, sesuatu yang salah itu adalah datangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.